Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Narditiarini, NIM 205 1050 300009. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, ada segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran, keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Salah satu alasan variabel demografis begitu populer bagi pemasar adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Alasan lainnya adalah variabel-variabel itu mudah diukur, bahkan ketika kita menggambarkan pasar sasaran dalam istilah non-demografis, kita mungkin harus kembali ke karakteristik demografis untuk memperkirakan ukuran pasar dan media yang harus kita gunakan untuk mencapainya secara efisien. Berikut bagaimana variabel demografis tertentu digunakan untuk mensegmentasi pasar. Yang pertama, ada usia dan tahap siklus hidup, kedua tahap kehidupan, 3 jenis kelamin, 4 pendapatan, generasi, dan kelas sosial. Usia dan tahap siklus hidup. Keinginan dan kemampuan konsumen berubah sesuai dengan usia. Merek pasta gigi seperti Crest dan Colgate menawarkan 3 lini produk utama kepada anak-anak, orang dewasa, dan konsumen berusia tua yang menjadi sasaran. Segmentasi usia dapat ditingkatkan lagi. Pampers membagi pasarnya menjadi pranetal, bayi baru lahir 0,5 bulan, bayi 6-12 bulan, batita 13-23 bulan, dan prasekolah 24 bulan ke atas. Tetapi, usia dan siklus hidup bisa menjadi variabel yang rumit. Dalam beberapa kasus, pasar sasaran produk mungkin berusia muda secara psikologis. Misalnya, Honda berusaha membidik usia 21 tahun dengan mobil elemennya yang kotak, digambarkan oleh pejabat perusahaan sebagai kamar asrama di atas roda. Begitu banyak baby boomer yang tertarik dengan iklan mobil itu yang menggambarkan anak-anak perguruan tinggi yang seksi sedang berpesta di dekat mobil itu di pantai. Dan ternyata usia rata-rata para pembeli itu adalah 42 tahun. Dengan baby boomer yang berusaha tetap muda, Honda memutuskan bahwa garis antar kelompok usia sudah kabur. Ketika Honda siap meluncurkan mobil subkompak baru yang disebut Fit, Honda sengaja membidik pembeli Gen Y dan juga orang tua mereka yang sudah tinggal sendiri. Selanjutnya ada tahap kehidupan. Orang yang berada di siklus hidup yang sama mungkin mempunyai tahap kehidupan yang berbeda. Tahap kehidupan mendefinisikan perhatian utama seseorang seperti mengalami perceraian, akan menjalani pernikahan muda, perawatan orang tua, memutuskan untuk hidup bersama orang lain, memutuskan untuk membeli rumah baru, dan seterusnya. Tahap kehidupan ini mempresentasikan peluang bagi pemasar yang dapat membantu masyarakat mengatasi masalah utama mereka. Dan selanjutnya ada jenis kelamin. Pria dan wanita mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda. Sebagian berdasarkan susunan genetik dan sebagian karena sosialisasi. Misalnya, wanita cenderung lebih berpikiran komunal dan pria cenderung lebih ekspresif dan diarahkan oleh tujuan. Wanita cenderung memperhatikan semua hal dalam lingkungan baru. Pria cenderung fokus pada lingkungan yang membantu mereka mencapai tujuan. Sebuah studi riset yang mempelajari bagaimana cara pria dan wanita berbelanja menemukan bahwa pria sering harus diundang untuk menyentuh produk, sementara wanita sering mengambil produk tanpa didorong. Pria sering suka membaca produk, wanita bisa berhubungan dengan produk pada tingkat yang lebih pribadi. Selanjutnya ada pendapatan. Segmentasi pendapatan merupakan praktik lama dalam kategori secara otomotif, pakaian, kosmetik, layanan, keuangan, dan perjalanan. Meskipun demikian, pendapatan tidak selalu memprediksi pelanggan terbaik untuk produk tertentu. Pekerja kerah biru ada di antara pembeli pertama televisi warna. Lebih murah bagi mereka memiliki televisi ini daripada pergi ke bioskop dan restoran. Banyak pemasar sengaja mengincar kelompok berpendapat rendah. Dalam beberapa kasus menemukan tekanan kompetitif yang lebih sedikit atau loyalitas konsumen yang lebih besar. Casual Male menciptakan merek tinggi dan besar yang membidik pasar berpendapat rendah. Procter dan Gamble meluncurkan 2 perluasan merek dengan harga diskon Bounty Basic dan Kemin Basic. Kartu debit prabayar dan layanan rekening nirkabel merupakan segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam tiap-tiap pasar tersebut. Selanjutnya ada generasi. Setiap generasi sangat dipengaruhi oleh saat-saat pertumbuhan mereka musik, film,
politik, dan mendefinisikan kejadian pada periode tersebut. Para ahli demografi menyebut kelompok generasi ini cohort kelompok anggotanya mengalami berbagai pengalaman budaya, politik, dan ekonomi utama yang sama dan mempunyai pandangan nilai yang serupa. Pemasar sering beriklan pada sebuah cohort dengan menggunakan dan nilai yang serupa. Pemasar sering beriklan kepada sebuah cohort dengan menggunakan ikon dan citra yang menonjol dalam pengalamannya. Yang selanjutnya ada kelas sosial. Kelas sosial berpengaruh kuat terhadap preferensi mobil, pakaian, perlengkapan rumah, kegiatan bersenang-senang, kebiasaan membaca, dan pengecer, serta banyak perusahaan merancang produk dan jasa untuk kelas sosial tertentu. Meskipun demikian, selera kelas sosial berubah setiap tahun. Tahun 1990-an adalah tahun kerakusan dan sikap suka pamer kalangan ke atas. Yang terakhir ada segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil psikografis yang berbeda. Salah satu sistem klasifikasi paling terkenal yang tersedia secara komersial berdasarkan pengukuran psikografis adalah kerangka kerja SRI. Fals menekankan nilai gaya hidup menggolongkan orang dewasa Amerika Serikat menjadi 8 kelompok utama berdasarkan respon terhadap kesukuaner yang menampilkan 4 pertanyaan demografis dan 35 pertanyaan sikap. Sistem Fals terus diperbarui dengan data baru dari 80% survei lebih per tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.